Halo sobat semua, dimanapun berada, jumpa lagi di channel Budi Kalong 57. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan blok seher atau silinder blok Yamaha Vixion Lightning. Oke, silahkan simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa silahkan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Sebelum melakukan pemasangan seher, sebaiknya lubang crankcase ditutup dulu menggunakan kain lap atau kain majun, atau bisa juga menggunakan kertas. Oke, lanjut pemasangan sehernya. Untuk titiknya menghadap ke lubang buang atau exhaust. Untuk pemasangan ring seher silahkan simak video saya yang sebelumnya. Selanjutnya pasang pengunci pen pistonnya. Nah, ini setelah pengunci pen piston terpasang, coba getok pen pistonnya dari kanan maupun kiri. Nah, ini untuk memastikan pemasangan pengunci telah benar. Oke, lanjut pemasangan ke packing bloknya. Nah, kalau memang packing bloknya original, ini tidak usah menggunakan lem pun, dia tidak akan bocor. Pasang bushing atau polar di lubang baut tanam sebelah kiri, atas maupun bawah. Nah, ini tujuannya agar blok silinder benar-benar presisi. Setelah itu lanjut oleskan oli pada seher dan blok sehernya agar mempermudah dalam proses pemasangan blok seher. Tarik rantai keteng atau timing chainnya ke atas blok seher, kemudian masukkan blok seher ke lubang crankcase-nya. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian pasang gauge stopper atau lidah ketengnya. Nah, ini untuk pemasangan gauge stoppernya, ujung bagian bawah harus masuk ke coakan di dalam crankcase. Jadi saat digoyang-goyang dia tidak goyang. Nah, ini dimaksudkan agar suara mesin halus. Dikarenakan seandainya pemasangannya tidak benar, maka suara mesin akan kasar karena ditimbulkan dari gerakan rantai keteng. Kemudian pasang packing headnya. Nah, ini saya tidak menggunakan lem juga, hanya saya oleskan menggunakan oli, maksudnya agar dia lebih merekat dan tidak terjadi kebocoran. Oke, kemudian pasang juga bushing atau polarnya seperti pada pemasangan blok silindernya tadi. Pasang head silindernya, tetapi sebelum melakukan pemasangan, masukkan dulu baut tanam beserta ringnya untuk bagian depan. Nah, karena seandainya bautnya nggak dimasukkan terlebih dahulu, pas pemasangannya nanti mentok ke rangka, makanya harus dipasang dulu seperti ini. Setelah head terpasang, selanjutnya tinggal pasang juga baut tanam yang bagian belakang, ada 2 biji. Kemudian juga baut yang di samping yang menggunakan L5 ada 2. Nah, ini pas pemasangannya sebaiknya menggunakan kunci shock 12 panjang, karena jika menggunakan kunci shock 12 pendek, dia akan mata shocknya akan mentok ke bagian pinggir dari silinder head itu sendiri. Lanjut kencangkan baut tanamnya atau baut bloknya sampai benar-benar kencang agar tidak terjadi kebocoran. Atau lebih bagus lagi sebenarnya menggunakan kunci momen, jadi bisa diukur torsi kekencangannya. Oke, sebelum lanjut pemasangan gigi keteng bagian atas atau gigi timing,
Posisikan dulu tanda top di magnet harus benar-benar lurus antara garis di magnet dengan tanda di blok, sedangkan posisi seher atau piston berada di TMA. Pasang pen dekompresinya jangan sampai tertinggal. Nah, ini fungsinya untuk menekan tuas dekompresi yang berbentuk seperti bulan sabit yang berada di gigi keteng. Pasang gigi ketengnya. Nah, ini tanda top atau tanda strip di cylinder head dan di gigi keteng harus benar-benar lurus. Nah, seandainya tidak lurus, geser menggunakan obeng setting atau obeng kecil. Kemudian pasang dulu bautnya, baru kemudian cek tanda top di magnet benar-benar lurus. Cek juga tanda top di gigi keteng dengan silinder head juga harus segaris. Nah, baru kemudian kencangkan baut setelan keteng. Oke, setelah setelan keteng kencang, baru kencangkan baut penahan gigi keteng menggunakan kunci 12, dan pada mur magnet menggunakan kunci shock 17. Pastikan pemasangannya harus benar-benar kencang agar tidak terlepas. Monggo yang baru nyimak silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Gratis, tinggal pencet aja, nggak ada ruginya pokoknya lur. Lanjut penyetelan klep yang in maupun yang ek. Nah, ini wajib hukumnya setelah melakukan sekir klep, karena pada saat penyekiran klep terjadi pengikisan pada seating klep. Untuk penyetelan klep pada saat kondisi mesin dingin, celah klep intake 0,10 sampai 0,16, sedangkan untuk exhaust 0,15 sampai 0,20. Kemudian pasang cover silinder headnya. Nah, ini seandainya o-ring cover silinder headnya udah jelek, alangkah bagusnya diganti dengan yang baru untuk menghindari terjadinya kebocoran oli. Ini menggunakan baut 8, ada 5 piece.
pasang water pumpnya. Nah ini ada knocknya di water pump, paskan dengan baut penahan gigi keteng. Nah ini kemarin memang water pumpnya masih bagus, seal-sealnya, pompanya, propeller shaftnya semua masih bagus, jadi water pumpnya tidak diapa-apain, langsung pasang aja kembali. Pasang kembali semua selang-selangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah ini selang yang ke arah termostat juga jangan sampai terlupa. Kemudian pasang penutup di bak magnet atau lubang intip topnya. Kemudian pasangkan radiatornya. Nah ini menggunakan penahan baut 10, ada 2 piece di sebelah kiri, yang sebelah kanan hanya dimasukkan aja knocknya ke rangka. Pasang juga selang air radiator atau hose-nya yang kanan kiri. Nah ini menggunakan klem, kalau memang ragu bisa menggunakan silen agar tidak ada kebocoran. Kemudian pasangkan businya, kalau memang masih ragu coba dicek dulu kompresinya, tapi kalau memang sudah yakin bisa langsung dipasang saja businya. Pasang selang radiator yang ke arah termostat. Nah ini untuk pemasangannya memang sedikit rada susah karena memang dia sangat presisi dengan antara rangka dan silinder headnya. Kencangkan klem pengikatnya menggunakan obeng. Baru selanjutnya pasangkan yang ke arah radiator, ini juga menggunakan klem. Nah kalau memang sekiranya kurang yakin, oleskan silen pada bagian radiatornya untuk menghindari terjadinya kebocoran air radiator atau coolernya. Lanjut pemasangan throttle bodinya. Nah ini ada yang terlupa tadi, kabel atau soket sensor O2 dan soket extra fan belum terpasang. Pasangkan dulu baru kemudian pasang throttle bodinya. Nah ini harus sedikit rada hati-hati karena saya melepasnya langsung dari intake manifoldnya, sehingga otomatis injektor terbawa. Nah ini ngerinya injektornya mentok yang kemungkinan menyebabkan patah. Oke, setelah terpasang semua tinggal pasang tangkinya, coolant radiatornya atau air radiatornya. Nah yang olinya dikuras juga isi kembali olinya, jangan sampai lupa karena efeknya sangat fatal. Setelah terpasang semua langsung kita coba hidupkan mesinnya seperti apa hasilnya. Oke, mesin sudah hidup. Kita cek sirkulasi olinya apakah bagus. Nah ini kita cek dari head. Nah ini lepaskan saja baut 8-nya, coba cek apakah olinya mengalirnya deras atau tidak. Nah ini ternyata udah bagus. Kemudian sirkulasi air radiatornya juga perhatikan. Ini air radiator setelah mesin panas dia sirkulasinya masih bagus. Kemudian cek juga extra fan-nya. Nah ini extra fan-nya seharusnya menyala 90 derajat
suhu mesin. Nah, akan menyala kurang lebih selama 2 menit tergantung kondisi panas mesin. Semakin mesin cepat dingin berarti semakin cepat juga kipas off. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga bermanfaat.